hasil rapid test COVID positif. Berarti kena COVID dong. Bakal mati nggak? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Pandemi COVID masih saja berlangsung, namun tampaknya banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan penambahan kasus COVID yang semakin meningkat. Bahkan belakangan ini penambahan kasusnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ya mau gimana, tiket pesawat diskon, hotel diskon, tempat wisata diskon, bosen di rumah melulu. Tapi tiba-tiba pas rapid test kok hasilnya reaktif ya? Apa berarti kena COVID? Bisa nularin ke orang? Terus bakal sesak nafas sampai mati gitu nggak? Tapi ada yang bilang harus di swab PCR buat konfirmasi kena COVID apa enggak. Loh, berarti rapid test enggak pasti dong, enggak valid. Terus orang-orang yang naik pesawat cuma di rapid test itu, kalau dia non-reaktif masih bisa nularin dong, masih bisa COVID. Terus sekarang ada juga yang namanya swab antigen yang katanya keluar hasilnya dalam waktu 20 menit. Loh, bukannya swab itu harusnya nunggu berhari-hari ya hasilnya? Tenang, aku akan jawab semua pertanyaan ini. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dulu. Ada 3 jenis tes untuk COVID yang paling sering dipakai, yaitu tes rapid antibody, tes rapid antigen, dan tes swab PCR. Swab PCR itu untuk konfirmasi dan diagnosis pasti ya. Jadi kalau misalnya dia positif, ya berarti 99% positif COVID. Sedangkan tes rapid itu hanya untuk screening ya, baik antibody maupun antigen. Jadi kalau misal hasilnya itu non-reaktif atau negatif, ya masih bisa miss. Kenapa bisa gitu ya? Oke, sekarang aku akan jelasin supaya kalian paham. Tes rapid antibody itu mendeteksi ada tidaknya antibody terhadap COVID di dalam tubuh kita. Artinya kalau dalam tubuh kita ada antibody, berarti virusnya pernah masuk kan, sehingga tubuh kita ini melawan dan membuat antibody untuk membunuh virusnya. Apakah kalau antibodinya positif berarti virusnya masih ada? Bisa iya, bisa enggak. Karena kalau antibodinya kuat ya virusnya udah enggak ada. Tapi kalau antibodinya lemah ya virusnya masih ada. Walaupun antibodinya itu terdeteksi oleh reagennya. Nih, sekarang kita lihat grafik ini. Umumnya antibodi yang sering dicek untuk rapid adalah IgM dan IgG. Dan umumnya itu mulai terbentuk setelah hari ke-7 setelah virus menyebabkan gejala. Dan setelah itu antibodinya bisa berada di dalam darah cukup lama sampai berbulan-bulan. Kalau IgM ya bisa 1,5 bulan. Sementara virus itu bertahan biasanya di hidung selama 1 minggu sebelum sampai 1 minggu sesudah gejala. Tapi dia bisa lebih juga, kan tergantung daya tahan tubuh tiap orang. Makanya kalau IgM-nya positif bisa berarti orang itu masih menularkan virus. Kalau antibodinya itu enggak kuat bunuh virusnya, tapi bisa juga virusnya udah dibunuh sama antibodinya. Kalau kayak gitu kan rancu ya, mending kita anggap aja dia masih infeksius, ya enggak? Sedangkan IgG itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi kalau ada yang tes rapid, IgM-nya negatif, tapi IgG-nya positif, harusnya sih dia sudah nggak infeksius ya, karena IgM-nya kan sudah negatif, berarti dia sudah lewat 1,5 bulan sejak dia kemasukan virusnya. Jadi harusnya ya sudah tidak ada virus di hidungnya, harusnya. Paham ya? Jadi kalau cuma IgG-nya aja yang positif, artinya dia pernah terinfeksi di masa lalu. Tapi kalau IgM-nya juga positif, sebaiknya konfirmasi dengan swab PCR dan isolasi mandiri minimal 14 hari. Terus kalau tes rapid antigen gimana yang hidungnya di swab itu loh? Swab antigen atau nama lainnya adalah swab rapid itu mendeteksi antigen yang merupakan bagian tubuh dari virusnya yang ada di hidung. Kalau antibody itu dibentuk oleh darah, makanya yang diambil adalah darah kita. Kalau virus kan adanya di hidung, jadi yang diambil sampelnya ya dari swab hidung.
terus tinggal nunggu 20 menit udah keluar hasilnya. Tapi namanya aja tes cepat, tes rapid, yang cuma untuk screening, cuma untuk menyaring, bukan diagnosis pasti. Artinya dia bisa false negatif. False negatif itu artinya kalau misalnya dia negatif, belum tentu dia negatif. Bisa aja dia salah, miss. Sebenarnya dia positif, tapi reagennya itu memang ada kemungkinan untuk miss. Kira-kira ya 15-20% lah. Tapi kalau dia positif, ya 99% dia itu positif. Terusnya kita lihat lagi grafiknya. Virusnya itu biasanya ada di hidung seminggu sebelum sampai seminggu sesudah mulai ada gejala. Berarti kemungkinannya dia positif adalah jarak 1 minggu sebelum sampai 1 minggu sesudah itu, karena dia akan mendeteksi bagian tubuh dari virusnya. Padahal tes rapid antibody itu mendeteksi antibody dalam darah yang baru terbentuk, biasanya seminggu setelah virusnya masuk atau setelah dia ada gejala. Makanya bisa aja hasil swab antigennya negatif, tapi tes rapidnya positif kalau dia sudah lewat 7 hari. Dan bisa aja swab antigennya positif, tapi tes rapidnya negatif kalau virusnya itu baru aja masuk sebelum 7 hari, makanya antibodinya itu belum terbentuk. Jadi mereka infeksius nggak? Ya pasti infeksius kalau swab antigennya positif. Tapi kalau swab antigennya negatif, infeksius nggak? Ya belum tentu nggak infeksius, karena kan tadi ada kemungkinan miss, kemungkinan salah 15-20%. Makanya paling akurat ya swab PCR, tapi swabnya sakit, harganya mahal, nunggunya berhari-hari. Tapi yakin bisa akurat banget? Kok bisa? Karena swab PCR itu mendeteksi genetik dari virus. Jadi virus itu punya materi genetik ya. Nah, intinya serpihan virusnya aja bisa kedeteksi. Makanya kalau swab PCR-nya udah positif, ya pasti itu pernah ada virus di hidung dia. Cuma ya belum tentu virusnya itu aktif, karena kan yang kedeteksi cuma serpihan genetiknya aja. Tapi tetap aja kemungkinan besar dia bisa nularin, tiba-tiba dia bersin gitu. Terus serpihannya itu langsung keluar, terus nularin ke orang di depannya. Bisa aja virusnya jadi aktif di hidung orang depannya itu. Terus gimana kalau hasil swab antigennya negatif tapi swab PCR-nya positif? Ya tadi kan swab antigen itu mendeteksi bagian tubuh virusnya yang lebih besar, sedangkan swab PCR itu mendeteksi serpihan genetiknya. Makanya kalau virusnya itu udah nggak aktif, ya swab antigennya negatif dan dia bisa kemungkinan miss 15-20%. Tapi kalau swab PCR itu sudah sangat akurat. Intinya kalau swab antigen itu deteksi virus yang masih aktif, tapi kalau swab PCR itu bisa mendeteksi virus yang bahkan sudah nggak aktif. Nah sekarang udah paham kan? Jadi kalau ada orang yang tes rapid antibodinya reaktif atau positif itu, jangan berbudi dikucilkan. Yang penting protokol kesehatan dan isolasi mandiri minimal 14 hari. Tapi kalau tes rapidnya negatif, jangan keburu senang dulu ya. Mending dikonfirmasi pakai swab PCR, biar nggak nularin virusnya kemana-mana. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian yang